Kasus pencucian uang, relawan Jokowi desak KPK periksa Gibran Kaesang. Laporan itu basisnya data, apalagi datanya valid. Maka itu bukan dalam kategori fitnah. Dan saya memilih jalan melalui jalur hukum. Itu jalur yang terhormat. Dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSN. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara, tapi ada gratifikasi, ada suap. Di situ juga membuat pertanyaan kami tanda tanya besar. Apakah sekarang ada pola baru suap dalamnya apa yang dan ya asapnya ya penjara lah seumur hidup. Seumur hidup tuh harus ya dimiskinkan lah. Tega-teganya mau nari-nari di atas penderitaan rakyat maling. Ini perampok ya, bukan korupsi sebenarnya. Perampok, maling. Ini perampok ini orang-orang ini. Orang-orang yang ngambil uang bangsa itu perampok kelas kakap itu. Perampok yang nggak punya, yang nggak tega itu ya. Yang suka mau nari-nari di atas derita rakyat. Ya koruptor itu ya perampok. Ramai dugaan kasus pencucian uang yang seret Kaesang dan Gibran. Ketua Umum Badan Relawan Nusantara, Edi Sagirsang, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa 2 putra Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Desakan itu disampaikan Edisa sebagai tindak lanjut laporan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, dalam dugaan keterlibatan keduanya tindak pidana kasus pencucian uang. Ubedillah Badrun jelaskan kasus pencucian uang anak Presiden Jokowi. Edisa sebenarnya mengaku ragu KPK akan memeriksa Gibran dan Kaesang. Meski begitu, ia berjanji akan terus mengawal dan mengingatkan rezim ini untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Edisa mengatakan gerakan 98 mengkritik anak Soeharto yang berbisnis. Kita dulu mengkritik anak-anak Soeharto menjadi pengusaha boleh. Candaan saya ada 2 anak yang dituduhkan Kang Ubed. Yang satu bilang sampean, sudah wali kota, saya yang berbisnis karena bukan pejabat negara, ungkap Edisa. Kata Edisa, masyarakat yang mempertanyakan proses bisnis yang dijalankan kedua anak Presiden Jokowi itu termasuk membeli saham nilainya hampir 100 miliar rupiah. Pernikahan adik Presiden Joko Widodo, Idiati, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi sorotan banyak pihak. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Niko Silalahi kembali memberikan sindiran pedas kepada Presiden Joko Widodo. Niko Silalahi menyebut hanya Presiden Jokowi yang mampu mengisi keluarganya di pemerintahan, mulai dari anak, mantu, hingga adik ipar. Hal itu disampaikan Niko Silalahi dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 26 Mei 2022. Selain itu, warganet juga banyak berkomentar terkait pernikahan adik Presiden Jokowi dengan Ketua MK. Luhut Panjaitan yang belum lama ini mendapat tugas baru lagi dari Presiden Jokowi perihal minyak goreng, langsung bergerak cepat. Tak ingin masalah minyak goreng yang berlarut-larut, Luhut Panjaitan memberikan laporan pertama kepada Jokowi. Laporan Luhut Panjaitan rupanya membuat dia kaget. Dia memberikan informasi kepada Jokowi mengenai keberadaan kantor perusahaan kelapa sawit. Jokowi menerima laporan Luhut Panjaitan bahwa banyak perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki kantor di Indonesia. Hal tersebut yang ternyata membuat Menko Marinvest ini kaget. Perusahaan kelapa sawit banyak berkantor di luar negeri. Reaksi Luhut ini pun membuat reaksi banyak pihak, mengingat sosoknya yang juga menjadi pengusaha besar saat ini. Antoni Budiawan, seorang pengamat ekonomi dan politik, ini termasuk yang mempertanyakan reaksi dari Luhut tersebut. Antoni Budiawan pun menyindir reaksi Luhut benar kaget atau hanya berpura-pura karena mendapat tugas dari Jokowi. Begitu juga dengan netizen yang ramai mengomentari reaksi tersebut, tak sedikit yang tidak mempercayainya. Belum lama ini Jokowi menunjuk Luhut Panjaitan untuk mengurus ketersediaan dan distribusi minyak goreng di Indonesia. Tugas ini merupakan yang kesekian kali diberikan Jokowi kepada Luhut setelah beberapa tugas lainnya. Baru-baru ini kasus korupsi yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan. Hal tersebut berkaitan dengan munculnya permintaan yang diajukan oleh relawan Jokowi. Relawan Jokowi yang merupakan Ketua Umum dari Badan Relawan Nusantara, Edi Sagirsang, meminta agar KPK
memproses hukum kedua putra mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kedua putra Jokowi yang dimaksud relawan Jokowi tersebut yakni Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep diduga telah mendapatkan suntikan dana untuk bisnis merek dari uang haram. Selain itu, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep diduga terlibat tindak pidana pencucian uang, yakni berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis mereka dengan grup diduga terlibat pembakaran hutan. Dugaan tersebut telah dilaporkan oleh dosen UNJ Ubedillah Badrun, tetapi belum ada tanggapan dari KPK. Dari tuntutan yang diberikan Edi Sagirsang tersebut, praktik korupsi pada era kepemimpinan Presiden Jokowi kemudian disorot oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Sejumlah praktik pencurian uang rakyat terjadi pada masa kepemimpinan Jokowi. Korupsi dana COVID-19 dengan Menteri Sosial kala itu yang diemban oleh Juliari Batubara menjadi pelaku dalam perkara tersebut. Perkara yang terbaru mengenai mafia minyak goreng yang para tersangkanya ditangkap Kejaksaan Agung sehingga membuat kredibilitas KPK dipertanyakan. Banyak kasus korupsi yang penyelewengan anggaran negara yang dinilai kurang diusut dengan tuntas pada era kepemimpinan Jokowi. Sebut saja Harun Masiku yang hingga kini masih buron dan tak kunjung menemukan titik terang dalam kasusnya. Dan beberapa kasus lagi yang dinilai publik kurang mendapat perhatian lebih oleh pemerintah. Ramai dugaan kasus pencucian uang yang seret Kaisang dan Gibran, Ketua Umum Badan Relawan Nusantara Edi Sagirsang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa dua putra Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Desakan itu disampaikan Edisa sebagai tindak lanjut laporan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun dalam dugaan keterlibatan keduanya tindak pidana kasus pencucian uang. Ubedillah Badrun jelaskan kasus pencucian uang anak Presiden Jokowi. Edisa sebenarnya mengaku ragu KPK akan memeriksa Gibran dan Kaisang. Meski begitu, ia berjanji akan terus mengawal dan mengingatkan rezim ini untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Edisa mengatakan gerakan 98 mengkritik anak Soeharto yang berbisnis. Kita dulu mengkritik anak-anak Soeharto menjadi pengusaha boleh. Candaan saya ada dua anak yang dituduhkan Kang Ubed. Yang satu bilang sampean, sudah wali kota, saya yang berbisnis karena bukan pejabat negara, ungkap Edisa. Kata Edisa, masyarakat yang mempertanyakan proses bisnis yang dijalankan kedua anak Presiden Jokowi itu termasuk membeli saham nilainya hampir 100 miliar rupiah. Pernikahan adik Presiden Joko Widodo, Idiati, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi sorotan banyak pihak. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Niko Silalahi kembali memberikan sindiran pedas kepada Presiden Joko Widodo. Niko Silalahi menyebut hanya Presiden Jokowi yang mampu mengisi keluarganya di pemerintahan, mulai dari anak, mantu, hingga adik ipar. Hal itu disampaikan Niko Silalahi dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 26 Mei 2022. Selain itu, warganet juga banyak berkomentar terkait pernikahan adik Presiden Jokowi dengan Ketua MK. Luhut Panjaitan yang belum lama ini mendapat tugas baru lagi dari Presiden Jokowi perihal minyak goreng, langsung bergerak cepat. Tak ingin masalah minyak goreng yang berlarut-larut, Luhut Panjaitan memberikan laporan pertama kepada Jokowi. Laporan Luhut Panjaitan rupanya membuat dia kaget. Dia memberikan informasi kepada Jokowi mengenai keberadaan kantor perusahaan kelapa sawit. Jokowi menerima laporan Luhut Panjaitan bahwa banyak perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki kantor di Indonesia. Hal tersebut yang ternyata membuat Menko Marinvest ini kaget. Perusahaan kelapa sawit banyak berkantor di luar negeri. Reaksi Luhut ini pun membuat reaksi banyak pihak, mengingat sosoknya yang juga menjadi pengusaha besar saat ini. Antoni Budiawan, seorang pengamat ekonomi dan politik, ini termasuk yang mempertanyakan reaksi dari Luhut tersebut. Antoni Budiawan pun menyindir reaksi Luhut benar kaget atau hanya berpura-pura karena mendapat tugas dari Jokowi. Begitu juga dengan netizen yang ramai mengomentari reaksi tersebut, tak sedikit yang tidak mempercayainya. Belum lama ini Jokowi menunjuk Luhut Panjaitan untuk mengurus ketersediaan dan distribusi minyak goreng di Indonesia. Tugas ini merupakan yang kesekian kali diberikan Jokowi kepada Luhut setelah beberapa tugas lainnya.